Good morning, sir. Pagi, sir. How are you today? I'm fine, sir. Oke, semoga semuanya sehat-sehat semuanya ya. Baik anak kami semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Sudah mengisi absensi online semuanya? Sudah, sir. Ya. Nah, kemudian sudah semuanya ini Sudah, sir. ya. Nah, kemudian sudah semuanya ini mengisi absensi online-nya. Nah, anak-anak kami semuanya, kita minggu yang lalu kan sudah membahas dan mempelajari, memahami, ya, bahkan kita sudah melakukan praktik berpasangan, bagaimana mengungkapkan selamat, ya, kepada orang lain berupa doa maupun harapan, ya, yang sudah kamu lakukan secara berpasangan. Nah, anak-anak kami semuanya, pernah nggak kamu menerima kebaikan dari orang lain? Pernah, sir. Pernah ya. Dalam hal apa, Marsha? Marsha menerima kebaikan dari orang lain dalam hal apa? Memberikan uang ketika saya belum ada uang untuk membeli sesuatu. Oh, kawannya memberikan bantuan berupa uang ya kepada Marsha ya. Ya, Lalu apa yang diucapkan Marsha ketika menerima bantuan itu? I'm say thank you. Iya, terima kasih atau thank you ya. Nah, itu namanya yang dilakukan temanmu itu adalah empati ya, empati kepada kamu ya, Marsha ya. Jadi temanmu itu berempati kepada Marsha dengan cara meminjamkan uang kepada Marsha saat Marsha membutuhkan ya. Baik anak-anak kami, nanti kebaikan congratulation card ini adalah kartu ucapan yang kita kirim kepada orang lain atas keberhasilan maupun kesuksesan dalam bidang akademik ataupun non-akademik. Nah, kalau akademik ini tahu nggak akademik? Dalam bidang pendidikan ya, misalnya pembelajaran ya. Misalnya Marsha mendapat nilai 100 dalam matematika, kira-kira gimana? Congratulations, sir. Iya, congratulations. Selamat atas Marsha dapat nilai 100 ya. Nah, itu namanya ungkapan kita kepada orang lain yang berhasil dalam bidang akademik. Misalnya Onido dapat nilai 30 pada ujian matematika. Apa kira-kira yang dapat nilai 30? Apa yang diucapkan Marsha kepada Onido? It's okay, Edo. You can try this next time. Oke, good. Ya, nggak apa-apa, Edo. Kamu bisa mencoba lagi. Kamu bisa mencoba gitu ya. Nah, tapi alangkah baiknya kalimat itu lebih mendorong si Onido untuk menjadi lebih baik gitu ya. Nah, itu namanya empati yang diucapkan Marsha kepada Onido yang dapat nilai 30 itu disebut empati. Jadi antara simpati dengan empati ini sedikit saja perbedaannya sebenarnya. Kalau saya mendorong si Onido untuk menjadi lebih baik gitu ya. Nah, itu namanya empati yang diucapkan Marsha kepada Onido yang dapat nilai 30 itu disebut empati. Jadi antara simpati dengan empati ini sedikit saja perbedaannya sebenarnya. Kalau simpati ucapan kita, rasa bangga kita atas pencapaian orang lain ya. Sedangkan empati, ucapan kita atau rasa keprihatinan kita kepada orang
lain, ya. Nah, jadi mungkin sudah jelas ini ya. Nah, untuk mengucapkan kalimat berupa simpati atau empati kepada orang lain, kita bisa membuatnya dalam sebuah kartu, ya, sebuah kartu. Nah, sebuah kartu ini bisa kita buat dalam bentuk tulisan, pakai karton ya atau kertas ya, atau bisa juga kamu nanti buat pakai apa? Pakai video ya kan, zaman kan sudah canggih ya, bisa pakai video, bisa pakai apa lagi? Pakai poster ya kan. Nah, kan tidak hanya diucapkan dalam bentuk tulisan, juga bisa dalam bentuk lisan. Nah, kayak kemarin kita praktik berpasangan, itu kan saya berikan ke kebebasan dalam minatmu. Jadi kalau kamu minat dalam seni, ya seni lukis atau seni apa gitu ya, seni tulisan, kamu seni gambar, kamu bisa membuatnya dalam kertas, di karton atau di kertas apa yang bisa ditulis, ya dibuat bentuk-bentuknya yang baik. Untuk mengucapkan rasa simpati atau empati kepada orang lain. Bisa dalam bentuk untuk berkreativitas ya dan berinovasi sesuai dengan minat dan bakatmu. Nah, struktur dalam membuat kartu itu yang pertama adalah penerima atau receiver. Nah, biasanya kalau kita menerima kartu kan ada yang ada kata di situ penerimanya ya, pada siapa kartu itu ditujukan. Nah, tercantum di sana nama penerima. Kemudian ada body, isi dari kartu itu. Biasanya ada 3 konten. Yang pertama quote, ini kata-kata mutiara atau harapan si pengirim yang berhubungan dengan peristiwa atau hari spesial. Kemudian picture, gambar ilustrasi yang berhubungan dengan peristiwa atau hari spesialnya. Expression, ucapan, baik ucapan selamat ataupun ucapan simpati ataupun empati. Nah, Mutiara pernah nggak nerima kartu ucapan? Pernah, Se. Pernah ya. Kartu apa itu? Ulang tahun. Ulang tahun. Enggak. Ada. Marsha pernah? Belum, Enggak Sir. ya. Nah, misalnya nih ya, Marsha sakit. Ada nggak yang ngucapin? Ada, Sir. Ada. Apa kalimatnya kira-kira? Semoga lekas sembuh. Semoga lekas sembuh. Nah, itu kan di sana kan ada apanya? Ada kalimat kata-kata mutiaranya. Kata-kata indah, ada harapannya di sana. Semoga lekas sembuh. Kalau bahasa Inggrisnya apa itu? Get well soon, Se. Iya, get well soon. Semoga lekas sembuh. Nah, sana ada yang ngirim, ada yang kita yang menerima. Mungkin disisipkan gambar-gambar, ya kan? Ada gambar-gambarnya. Nah, tentu gambarnya itu sesuai dengan peristiwa atau hari spesialnya. Jadi kalau misalnya Marsha sedang sakit, pin, ya, baik kartu ucapan selamat ataupun tadi rasa empati. Nah, di sini yang pertama di atasnya itu biasanya di sudut kiri atas ada to, kalau bahasa Inggris to atau kepada, dia, ya, atau yang terkasih, yang tersayang, ya. Ini namanya penerima. Nah, kemudian ada body. Yang kedua adalah body. Body ini berupa quote, ucapan, harapan atau doa, ini disampaikan pengirim untuk penerima. Kemudian ada gambar ilustrasinya. Yang ketiga adalah sender. Sender adalah pengirim. Agak blur ya? Iya, Sir, agak belum. Siapa namanya coba? Ada yang Andi Mukti. Iya, Handi Mukti. Ini sendernya. Nah, siapa penerimanya? Heni. Ini. Mana quote-nya? Quote, kata-kata mutiaranya. Happy May Guardians the guardian and and blessing blessing. of Allah be with you and your family. Jadi kata-kata mutiaranya berupa doa, ya. Semoga keberuntungan, ya, kesuksesan
dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk besertamu ya, besertamu dan seluruh. Mana ucapannya? Happy Eid. Iya, Happy Eid. Apa ini Happy Eid artinya? Selamat hari Idul Raya. Selamat hari raya Islam ya, Idul Fitri barangkali. Nah, di sini ada gambar ilustrasinya. Gambar ilustrasinya berupa bulan sabit ya. Kemudian ada menara ya, betul kan gitu ya. Nah, inilah nanti yang anak-anak kami semuanya setelah memahami struktur congratulation card ini atau bentuk kartu-kartu ucapan ini, nanti kita bagi menjadi, anak kami semua kita bagi menjadi 5 kelompok. Jadi untuk mendesain kartu ucapan baik simpati maupun empati, nanti sebagi nanti menjadi 5 kelompok berdasarkan urutan absen ya. Nanti kamu bisa membuatnya itu dalam bentuk video, bentuk karton ya, tulisan bisa dalam bentuk tulisan, karton atau poster ya. Kalau bisa pakai poster pakai Canva ya, bisa menggunakan Canva, aplikasi Canva. Nah, kalau video bisa menggunakan KineMaster ya. Nah, itu bisa video editing atau video TikTok ya, membuatnya ini ya. Nah, jadi diberikan kebebasan berekspresi ya dan berkolaborasi dengan kelompok. Nah, jadi sana dan diunggah nanti ke ada kira-kira yang mau diungkapkan, Marsha? Enggak, Sir. Ya, kalau malu bisa di chat ya, bisa di kolom chat, direfleksikan dirinya. Saya mau begini, ada yang mau saya tanyakan. Nah, pembelajaran hari ini kayaknya sudah saya paham kan gitu, atau saya kurang paham nah, gitu. Supaya kita dapat nanti melangkah ke materi berikutnya jadi lebih ringan ya, lebih apa namanya? Lebih happy untuk kedepannya. Barangkali So, kalau yang tugas di classroom itu, yang congratulations itu, sama Ya. teman sekelas aja, Boleh teman sekelas, boleh yang teman itu lain yang kelas. buat video. Boleh sekelas, boleh lain kelas. Yang praktik berpasangan minggu lalu kan? Ya, itu kan waktunya sampai nanti Sabtu ya. Sampai Sabtu ini nak ya. Sabtu malam Minggu jam 20. Ya, kalau misalnya terlambat pun ya nggak apa-apa. Cuma kan nilainya nggak maksimal. Ya, kalau bisa kerjakanlah tepat waktu. Ya. Nah, jadi kalau yang terlambat ya mungkin nggak bisa mencapai nilai maksimal. Nah, jadi ya berkreasilah dengan minat dan bakat. Jadi diberikan kemerdekaan dalam belajar. Nah, itu namanya merdeka belajar. Sesuai dengan minat dan bakat. Jadi, saya tidak memaksakan kamu harus memakai video, kamu harus memakai tulisan tangan. Jadi di mana kreativitasmu yang bisa bertumbuh dan berkembang? Nah, di situ salurkan. Ya, ya kayak Onido kan dia melakukan gerakan-gerakan itu kan, itu salah satu minat dan bakatnya, ya kan Onido. Nah, kan sudah tadi menyanyi atau apa deh itu ya kan, bergerak-gerak. Nah, itu bisa divideokan barangkali, bisa divideokan menjadi hasil karya gitu ya. Nah, jadi jangan malu dalam mengekspresikan kemampuan kita dalam bidang apapun. Ya, karena dalam pembelajaran juga diberikan ruang untuk berkreasi dan berinovasi. Ya, Onido berdoa supaya dapat berkah dan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, saya minta si Onido dulu untuk memimpin doa. Silakan Onido. Sebelum kita selesai belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak, Ibu,
dimanapun berada sebangsa dan setanah air, dari pembelajaran aksi nyata menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial dan emosional yang telah saya terapkan dalam pembelajaran saya tadi, dengan melakukan perencanaan, dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengadopsi pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial dan emosional, saya merasa sangat bahagia dan senang dapat menggali potensi, minat dan bakat dari murid sehingga pembelajarannya lebih interaktif dan menarik dibanding dengan menggunakan pembelajaran secara konvensional. Meskipun dilakukan secara daring, tetapi dalam proses pembelajarannya anak mampu menggali minat dan bakat yang ada dalam dirinya, serta kita sebagai guru dapat juga menggunakan keragaman atau diferensiasi dari konten, baik dalam proses juga, serta produk yang akan kita inginkan dari murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat kita tumbuh kembangkan dalam pembelajaran kita sehari-hari sebagai guru untuk menumbuh kembangkan potensi dan bakat serta minat dari murid-murid kita dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kita juga dapat menerapkan keterampilan sosial dan emosional yang akan memandu anak-anak murid kita tentunya untuk dapat berinteraksi secara sosial di lingkungannya sehingga terwujudlah pelajar berprofil Pancasila yang mandiri, kreatif, inovatif, peduli kepada lingkungan, dan kelak akan menjadi generasi-generasi yang unggul, berakhlak baik, bermartabat, dan tentunya kita harapkan anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak Indonesia yang berkepribadian luhur dalam mewujudkan cita-cita kebangkitan Indonesia menuju Indonesia maju. Dari pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan, tentunya ini dilakukan secara daring, yang mungkin tidak maksimal dalam penerapannya. Insya Allah nanti apabila dalam pembelajaran tatap muka, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional ini lebih optimal sehingga dapat mewujudkan cita-cita luhur yang telah saya sampaikan tadi. Demikian refleksi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.